Halo, selamat datang, selamat sore, great people dan teman DX semuanya. Welcome di Liquid Membahana, special collaboration dengan BNI Asset Management nih. Ya, di sini karena kita hari ini special collaboration dengan BNI Asset Management, di sini udah ada narasumber kita yaitu Koh Jafrix dari Head of Equity Department BNI Asset Management. Hai Koh, Halo, selamat apa sore. kabar? Baik. Salam kenal ya. Salam kenal. Oke, nah hari ini podcastnya itu namanya Liquid Membahana. Mungkin bisa dijelasin nih kok, apa sih Liquid itu? Karena kan kalau dari Membahana mungkin teman-teman DX kalian kan sudah pada tahu ya kalau misalkan setiap program kita, setiap kita live sessions atau memang podcast juga pasti ada Membahananya nih. Tapi kalau Liquid sendiri itu bagaimana? Kok mungkin bisa dijelaskan? Oke. Nah, kalau Liquid sendiri itu merupakan podcast investasi dari BNI Asset Management. I see. Nah, Liquid sendiri itu merupakan singkatan dari Ngobrolin Lika-Liku Investasi dan Reksadana. Wow, oke. Jadi berarti BNI Asset Management juga punya ya Betul. acara-acara live juga yang ngobrolin tentang investasi yang liquid gitu ya. Tapi kalau dari Ko Jafrix sendiri, investasi itu lebih okean yang liquid atau non liquid ya? Sebenarnya kayak kembali ke risk appetite masing-masing investor ya sebenarnya ya. Jadi memang ada yang risk appetite-nya itu lebih agresif, ada yang lebih risk averse. Nah, biasa kalau yang risk averse ya pasti prefernya lebih liquid karena bisa masuk atau keluar kapan saja. Nah, kalau misalnya nggak liquid itu biasa memang lebih tipe investor yang lebih agresif gitu sih. Oke, berarti buat waste itu oke ya. Yes, betul. Oke, tapi I kinda like the title sih ya, podcast Liquid Membahana. Karena memang kalau kita bahas investasi itu harus yang membahana juga selain liquid gitu ya. Maksudnya returnnya itu oke. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa mulai podcast kita kali ini nih kok. Mungkin pertanyaan pertama ya, Ko Jafrix. Mungkin teman-teman di sini ada mungkin terlebih lagi dari teman DX ya, yang memang mungkin tahunya Bahana Sekuritas itu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, BNI Asset Management itu perusahaan apa sih? Mungkin dari sisi profilnya atau bisnisnya, silakan. Ya, jadi kalau BNI Asset Management sendiri itu merupakan salah satu perusahaan manajer investasi yang sudah beroperasi sejak tahun 1995. Nah, pada saat itu memang BNI Asset Management masih merupakan unit usaha ya di BNI Sekuritas. Baru pada tahun 2011 dilakukan spin-off sehingga BNI Asset Management itu menjadi PT BNI Asset Management yang menjadi anak usaha dari BNI Sekuritas. Nah, kalau untuk kami sendiri BNI Management saat ini itu mengelola dana itu di sekitar 30 triliun untuk dana kelolaannya, dan itu dari sisi produk juga sangat bervariasi gitu sih. I see. Jadi BNI Asset Management itu sendiri merupakan perusahaan yang memang tugasnya itu adalah mengelola dana dari publik, yaitu nantinya akan menghasilkan suatu produk investasi gitu ya. Yang namanya apa kok? Jadi bentuknya itu adalah reksadana gitu. Okay. Nah, kalau misalnya dari sisi reksadana sendiri itu banyak juga ya, ada yang kayak reksadana yang open ended, ada yang close ended. Lalu akhir-akhirnya juga sebenarnya banyak sekali ya tipe-tipe reksadana yang berbeda-beda. Itu banyak actively managed, lalu ada yang passively managed atau yang disebut dengan reksadana index, lalu ada juga bentuknya yang exchange traded atau ETF gitu ya. Jadi memang untuk saat ini reksadana itu sudah sangat bervariasi dan memberikan opsi bagi nasabah atau investor untuk memilih produk tipe mana yang paling cocok dengan investor gitu sih. Oke, I see. Oke, tadi kan Koh Jafrix juga sempat sebut close ended sama open gitu ya. Mungkin bisa dijelasin maksudnya apa sih Koh? Oh ya, kalau misalnya untuk open ended itu biasanya produknya itu bisa dibeli oleh siapa aja, dan biasa unitnya itu akan bertambah sesuai dengan pembelian dari nasabah baru gitu. Misalnya apabila ada nasabah yang bertambah. Nah, kalau yang close itu sebenarnya kayak lebih yang kayak limited units ya, limited units. Jadi apabila ada
nasabah baru yang mau masuk itu harus ada nasabah sebelumnya yang melakukan penjualan. Jadi harus ada match dari sisi itu gitu sih. Oke, namun kalau dari segi mayoritas lebih banyak di Open-ended ya. Ya, open-ended. Oke, tadi itu kan definisinya adalah sebuah aset manajemen itu adalah perusahaan yang mengelola gitu ya. Kalau boleh tahu siapa sih yang mengelola kok? Oh ya, nah kalau misalnya di manajer investasi itu biasa ada yang namanya tim investasi ya, tim pengelola investasi. Nah biasanya kalau misalnya dianalogikan untuk perusahaan manufacturing atau pabrik itu biasa investment team itu adalah mesinnya lah yang untuk memproduksi barangnya gitu. Nah kalau untuk di BNI Asset Management sendiri untuk tim pengelola investasinya saat ini itu ada 9 orang dikepalai oleh satu Head of Investment Ibu Yekti Dewanti, ya, biasa kita manggilnya Mbak Wanti. Lalu ada kalau untuk di sisi sahamnya itu ada saya, lalu ada satu fund manager yang lain. Lalu kalau misalnya di fixed income dan money market itu ada fund manager lain juga. Nah kalau misalnya dari sisi experience itu kita rata-rata kalau dari sisi head of investment experience di market sudah lebih dari 10 tahun. Untuk yang fund manager biasanya experience sudah di atas 5 tahun. Dan kita disupport juga dengan tim-tim analis yang very young dan energetic untuk membantu kita make the best investment decision gitu sih. Oke, that's good. Oke, berarti untuk yang mengelola itu dinamakan tadi fund manager gitu Yes, ya. betul. Oke, tadi juga sempat mentions nih kok Jeffrix kalau misalkan produk-produk di BNI ya Asset Management ini ada bervariasi gitu ya. Lalu bagaimana sih untuk pembagiannya, pembagian tugas gitu ya dari fund manager itu sendiri? Mungkin dari segi kategori, tadi kategori juga sempat disebut ada saham, ada pasar uang, ada fixed income atau tadi obligasi Pendapatan gitu tetap ya, ya, sorry ya, pendapatan tetap. Terus juga ada yang lain gitu ya. Nah itu bagaimana skema untuk penempatan fund managernya? Nah kalau misalnya dari sisi biasa kita alokasi pembagian tugas itu tetap berdasarkan dari kelas aset ya. Jadi dibawahi atau dikomandoi oleh Head of Investment. Nah lalu di bawah kalau misalnya untuk yang instrumennya itu adalah saham itu berada di fund manager yang spesialis mengelola reksadana saham. Nah lalu kalau misalnya untuk yang di money market atau pasar uang itu ada fund manager lain lagi yang spesialis mengelola reksadana pasar uang, dan juga yang untuk fixed income atau pendapatan tetap juga ada spesialis fund manager untuk itu. Nah kalau misalnya dari sisi dari sisi decision sendiri itu sebenarnya balik lagi tadi kita coba untuk memberikan opsi pilihan produk ke nasabah. Jadi kita memberikan pilihan produk baik dari tadi kembali lagi ya investor profile itu kan ada yang dari risk averse, lalu ada yang moderat dan ada yang agresif. Nah kita coba memberikan opsi produk-produk sesuai dengan semua spektrum investor gitu. Jadi kalau misalnya ada investor yang lebih cenderung lebih risk averse, biasa bisa memilih produk-produk reksadana pasar uang yang biasanya very secure. Lalu kalau misalnya ada sedikit kenaikan ke yang moderat, mungkin bisa memilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Nah kalau yang campuran ini kan it's a mixture of fixed income atau obligasi dan juga saham gitu. Nah kalau yang agresif juga sebenarnya bisa lagi di slice ke dua tipe. Ada yang karena kayak kalau misalnya reksadana saham kita juga kita ada yang reksadana indeks dan juga reksadana saham aktif. Nah kalau misalnya untuk investor yang mungkin baru mau masuk nih ke reksadana saham gitu, tapi takut terlalu resikonya terlalu tinggi untuk yang di reksadana aktif ya gitu. Jadi saya mau yang yaudah saya nggak mau tahu pergerakan marketnya gimana, saya maunya market risk gitu. Nah jadi kita provide reksadana indeks yang try to mimic the performance of the index acuannya gitu sih.
Oke, that's quite a strategy ya, kalau Jeffrix ya. Oke, no wonder sih memang produk-produk BNI itu kan memang sangat well managed gitu ya dengan fund managernya. Maka dari itu di Bahana Sekuritas sekarang udah ada nih produk BNI Asset Management. Di mana memang di aplikasi kita di Bahana Sekuritas yaitu Bahana DX Trade sudah ada 3 produk ya, Ko Jeffrix ya. Yang pertama ada BNI AM Dana Liquid, BNI AM Dana Liquid Syariah, dan juga BNI AM IDX 30 gitu. Oke, nah dari 3 produk itu kan memang dia terbagi dari kategori tadi ya, Ko Jeffrix ya. Berarti kalau dari 3 produk itu ada pasar uang dan juga ada dari indexing saham ya, Yes, Ko Jeffrix ya, that's true ya. Oke, mungkin kita bicara terkait equity index dulu ya, Ko. Oke, khususnya untuk BNI IDX 30 nih, Ko, mungkin bisa dijelasin nih kenapa namanya itu BNI IM IDX 30, dan itu kan juga sama ya namanya sama kayak indeks di IHSG Ya, gitu. betul. Nah, apakah ada persamaan atau bagaimana nih? Lalu bagaimana strategi di tadi asset allocationsnya daripada fund managernya sendiri? Nah, kalau misalnya untuk BNI AM IDX 30 ini sebenarnya adalah produk reksadana indeks yang tujuannya itu mencoba mereplika performa dari indeks acuannya yakni IDX 30. Nah, kalau misalnya seperti kita tahu Bursa Efek Indonesia itu kan terus aktif melaunching indeks-indeks baru ya. Yes. Nah, salah satu indeks utamanya adalah LQ45 dan juga IDX 30 gitu. Nah, untuk yang produk ini kita coba untuk replicate yang IDX 30-nya. Nah, lalu kalau misalnya dari sisi strategi pengelolaannya, biasa yang aktif dan pasif itu berbeda. Karena kalau yang aktif tuh kita mencoba untuk mengalahkan indeks acuan. Oke. Sedangkan kalau yang pasif kita mencoba untuk meminimalisir gap performa antara produk kita dengan indeks acuan tersebut. Karena historically speaking, it's very hard to beat the index consistently for a very long term. Nah, jadi memang ada investor yang tipe yang tadi seperti saya jelaskan, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi. Saya cuma mau resiko pasar aja. Jadi indeksnya kemana, ya dana investasi saya juga mengikuti pergerakan indeks tersebut gitu. Nah, makanya yang produk-produk tipe seperti ini itu sangat cocok untuk tipe investor yang tidak mau ada additional risk lah gitu. Oke, berarti investor akan lebih akan dipermudah gitu ya dengan daripada investor nabung sendiri di saham gitu ya, pilih satu-satu gitu. Lebih baik langsung aja masukin tek ke sini, sudah tahu bahwa si indeks itu kinerjanya berapa gitu ya, dan kedepannya prospeknya akan seperti apa. Betul. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kayak another plus point ya tadi ya, karena maksudnya kayak kalau misalnya kita mau beli misalnya 30 saham yang ada di dalam indeks tersebut, kalau kita mau beli masing-masing satu lot itu kan sebenarnya kayak modal yang dibutuhkan juga banyak ya jadinya ya, setiap kali mau beli satu basket gitu. Nah, kalau misalnya dengan ada reksadana itu sebenarnya kayak kita jadi bisa dengan modal yang relatif lebih kecil, itu kita bisa langsung mendapatkan basket of 30 names ini gitu. Nah, jadi simplify the process ya. Jadi karena kita cuma beli satu produk, kita udah bisa langsung dapat 30 nama yang technically the most liquid, the most blue chip names lah di indeks kita gitu. I see. That's the point ya, memang ya IDX 30 itu merupakan kumpulan dari saham-saham yang memang the most liquid dan juga tadi ya blue chip names ya. Betul. Oke, berarti kayak gado-gado ya kalau Jeffrix ya. Jadi once kita pay cuma berapa 15.000, tapi memang kita udah dapat tadi lontong, udah dapat telur, udah dapat sayur-sayuran dan lain-lain gitu ya. Oke, technically good ya untuk IDX 30 ini. Oke, tadi itu untuk IDX 30. Kalau strategi pengelolaan berarti di pasif ya, karena dia strateginya itu tidak beat the index, namun memang bergerak mengikuti gitu. Oke, I see. Tadi berarti sudah untuk equity index. Lalu gimana sih kalau untuk yang pasar uang nih? Kalau pasar uang itu kan correlate-nya berarti dengan
BI rate ya. Betul. Karena kalau kita dengar berita yang berseliweran nih saat ini gitu ya, kan BI itu juga memproyeksikan untuk BI rate-nya naik ya di September ini gitu. Nah, kira-kira adakah dampaknya ke produk pasar uang dari BNI AM ini sendiri, Kong? Nah, kalau misalnya untuk dari sisi pasar uang, sebenarnya benar ya, sangat bergantung dengan kondisi makro dan juga suku bunga acuan, baik itu dari yang domestik maupun dari yang eksternal gitu. Nah, untuk akhir-akhir ini memang pergerakan pasar itu lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama the Fed. Yes. Dan juga ya mungkin to some extent ada Jepang dan juga ada China gitu. Nah, kalau misalnya untuk sisi domestik sendiri, kalau menurut kita ya, dari view kita sendiri, untuk BI rate kemungkinan sih sudah tidak akan berubah sampai akhir tahun, jadi flattish. Nah, with that being said, sebenarnya kayak it's actually a good time to enter the money market fund. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masuk sekarang, itu sebenarnya kayak kita bisa mengunci ya, quote-unquote mengunci performance dengan return atau yield yang cukup tinggi gitu. Karena mungkin at the very least kalau kita ngelihat tema saat ini kan sebenarnya it's stay higher for longer untuk interest rate-nya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi dilihat dari probabilitas, konsensus view itu kemungkinan interest rate itu sudah tidak akan naik lagi gitu. Nah, jadi ataupun kalau misalnya naik untuk dari sisi Fed rate-nya itu kemungkinan naik sekali gitu. Untuk saat ini ya, antara meeting di September apa November. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat harusnya downside risk-nya atau potensi kenaikan suku bunganya itu udah cukup limited. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk saat ini itu sebenarnya kayak kita sudah technically mendapatkan return yang cukup optimal, cukup tinggi gitu sih. Nah, lalu biasanya kalau misalnya dari sisi strategi pengelolaannya sendiri ya, itu sebenarnya kayak kita coba untuk memasukkan obligasi-obligasi pemerintah ke dalam, karena biasanya obligasi pemerintah itu memberikan return yang lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dibanding dengan deposito di bank gitu sih. Jadi kita mencoba untuk mengoptimalkan return untuk nasabah gitu. Oke, I see. Nah, mungkin bagi teman-teman ya gitu yang belum paham gitu ya. Jadi pasar uang itu memang dari segi underlying assets-nya itu berupa tadi deposito dan juga mungkin sedikit porsi untuk obligasi gitu ya, Coach Jeffrey. Untuk yang money market biasa obligasinya itu umurnya harus di bawah 1 tahun ya, maturity-nya. Untuk obligasi. Karena kan memang money market fund itu adalah produk yang quote unquote untuk very liquid dan very short term dari sisi instrumen gitu. Very liquid dan very short term ya. Nah, kalau misalkan tadi diperuntukkan untuk itu, berarti kira-kira bagus untuk apa nih, kok? Mungkin kayak misalkan aku butuh buat dana darurat gitu ya, atau misalkan dana pendidikan gitu, itu cocok nggak ya buat dimasukin ke pasar uang tadi? Sebenarnya lebih ke dana darurat ya, karena kalau misalnya kalau dilihat dari risk profile atau investment horizon, biasanya memang money market itu lebih diperuntukkan untuk dana yang bisa di cash out kapan saja tanpa mempengaruhi modal investasi kita gitu. Karena biasanya it's a very low risk, jadi cenderungnya itu sebenarnya pretty much mirip dengan kita menaruh uang kita di bank ya, yang kita bisa tarik ya mungkin dalam waktu yang sangat pendek gitu. Nah, kalau misalnya tadi untuk yang dana-dana investasi untuk edukasi atau mungkin future wedding planning atau planning jangka panjang yang lain, itu biasa lebih untuk yang pendapatan tetap atau reksadana saham gitu sih. Karena untuk jangka pendek itu biasanya cenderungnya ada volatilitas. Jadi kalau misalnya investment horizon kita terlalu pendek, kekhawatirannya pada saat kita membutuhkan dana, itu marketnya sedang tidak mendukung, malah modal investasi kita kebetulan sedang di posisi yang tidak optimal untuk di cash out gitu sih. Berarti kalau misalkan jangka waktunya pendek, lebih baik ambil instrumen yang memang low risk gitu ya, seperti pasar uang. Namun
Namun kalau misalkan jangka waktunya panjang, kita lebih baik untuk mengambil instrumen yang memang ya high risk ya gitu, ya seperti saham dan juga obligasi. Karena apa sih kok? Mungkin karena returnnya kah atau apanya kah yang mungkin berpotensi gitu? Ya, kalau misalnya dilihat biasanya memang kalau kita based on kita tarik data 10, 20, 30 tahun historical ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, memang untuk investasi di instrumen saham itu cenderungnya cocok untuk orang-orang yang memiliki investment horizon di atas 5 tahun gitu. Karena biasanya untuk kita ngelihat satu full economic cycle tuh biasa satu full cycle itu cenderung memakan waktu 7 sampai 10 tahun. Nah, jadi kekhawatirannya kalau investment horizon kita terlalu pendek dan kita masuknya di di titik cycle yang tidak optimal. Contoh misalnya ekonomi itu kan selalu ada naik turunnya ya. Nah, pada saat kita masuk itu adalah di puncak-puncak ekonomi di atas gitu. Dan kemungkinan ekonominya mulai menurun, itu kekhawatirannya di jangka pendek itu resiko untuk downside risk-nya lebih tinggi daripada upside risk. Nah, tapi kalau misalnya kita tariknya itu udah 7-10 tahun, itu harusnya satu full economic cycle-nya kita dapat. Jadi kita lebih bisa mendapatkan gambaran untuk mendapatkan better investment return gitu. Nah, kalau untuk di short term, makanya lebih direkomendasikan untuk yang money market, karena biasa money market kan cenderung instrumennya antara deposito atau obligasi yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, jadi pergerakan harganya itu cenderung sangat minimal dan kita mendapatkan yield dari kupon ataupun dari bunga dari Obligasi. bank gitu atau obligasi, betul. Oke, Ko Zarik, kalau boleh tahu nih, kira-kira on average berapa sih returnnya untuk yang tadi saham, mungkin BNI IDX30 ya, dan juga BNI AM Dana Liquid dan Dana Liquid Syariah tadi Yep. di pasar Kalau uang. misalnya untuk yang pasar uang, historically tergantung ya. Jadi misalnya kayak biasa kalau misalnya dari pada saat kondisi suku bunga sedang ada di uptrend, Yep. itu biasanya returnnya tuh cukup dekat dengan return dari deposito Oke. bank. Nah, tapi kalau misalnya pada saat suku bunga downtrend, karena biasanya obligasi itu bisa memberikan return atau yield yang lebih tinggi, biasanya in some cases bisa lebih tinggi daripada return deposito gitu. Nah, dan along the risk kalau semakin tinggi resikonya ya ekspektasinya returnnya juga semakin tinggi gitu, karena kembali kalau misalnya kayak ke pendapatan tetap yang jangka waktunya lebih panjang biasa cenderung menawarkan kupon yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya untuk saham itu cenderung tergantung dari cycle tadi, tergantung di cycle kita di mana, tapi biasanya historically seharusnya memberikan premium return yang lebih tinggi dibanding pendapatan tetap dan juga money market untuk investasi dalam waktu yang panjang ya gitu. Oke, I see. Tadi berarti kalau pasar uang itu mungkin di angka 3,5% kali ya, Koh ya? Yep. 3,5%-an ya. Atau ya mungkin range-nya 3-4%-an ya biasanya, kayak mendekati it's either mendekati atau slightly better than deposito dari bank. Slightly gitu. better than deposito. Oke. Kalau untuk saham sendiri berarti above that dong. Yes. In theory saham seharusnya kalau misalnya kita tarik jangka panjang, we should expect return premium dibanding dengan deposito atau yang risk free ya. Expectation biasanya kalau kita tarik ke historical itu bisa di 5% or more gitu. Kalau misalnya untuk expectation premium itu risk itu return on equity gitu. Return on equity ya. Oke, sip deh kalau gitu. Oke, mungkin balik lagi ke tadi pasar uang nih. Tadi ada aku dapat poin yang menarik nih. Karena kan memang di asset allocationsnya daripada pasar uang BNI AM ini sendiri tidak hanya deposito ya, namun ada juga obligasi. Nah, tadi juga kok Jeffrey ini sempat mentions bahwa obligasi sendiri itu memang fungsinya adalah untuk dia agar lebih bisa mengimbangi returnnya ya, apabila memang deposito saat itu lagi turun
yang mana returnnya pasti akan turun, dan obligasi akan mengimbangi agar memang returnnya itu masih preferable lah, masih preferable. Oke, that's good kalau gitu. Oke, terus mungkin masih di pasar uang nih Coach Jeffrey ya. Kan kalau di BNI AM tadi ada dana liquid dan juga dana liquid syariah. Nah, bedanya apa nih kok untuk dana liquid syariah dan juga dana liquid yang biasa nih? Kalau misalnya dari sisi mungkin dari namanya juga udah cukup menjelaskan ya. Nah, kalau misalnya untuk syariah memang diperuntukkan untuk investor-investor yang ingin berinvestasi di produk-produk yang syariah gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi instrumen juga mungkin di dalam juga cukup berbeda ya, dimana kalau misalnya dari sisi reksadana liquid syariah itu biasa produk-produknya untuk obligasi juga biasa obligasi pemerintah cenderung lebih ke sukuk, sedangkan kalau yang di liquid itu mungkin FR atau obligasi yang konvensional gitu. Nah, lalu juga ya dikelolanya dengan tata kelola investasi yang sesuai dengan konsep investasi syariah gitu sih. Nah, kalau misalnya dari sisi return itu kita coba untuk at least dari return itu tidak terlalu berbeda biasanya, dan historically speaking biasanya returnnya juga cenderung mirip sih, jadi cenderung kompetitif ya. Jadi it all goes back to investor, apakah mereka nyaman dengan yang konvensional atau mereka prefer dengan produk yang syariah gitu. Oke, jadi perbedaannya berarti di aset kelolaannya ya. Kalau misalkan memang yang dana liquid syariah itu berarti instrumennya yang untuk investasinya itu lebih kepada aset-aset yang syariah gitu. Betul. Berarti deposito syariah dan juga obligasi syariah. Oke, sip kalau gitu. Namun kalau dari sisi return pastinya dari fund manager BNI juga pasti akan berusaha ya untuk memanage itu sebaik mungkin agar memang returnnya itu tidak jauh beda ya, namun kompetitif sama. I see, great. Oke, kalau gitu. Oke, thank you so much Coach Jeffrey atas waktunya ya. Terima kasih banyak karena kita hari ini udah ngobrolin cukup banyak nih ya. Kita udah nge-cover tadi tentang profilnya dari BNI Asset Management juga, lalu juga dari produk-produknya, sampai tadi event-event dari makro yang mungkin berdampak secara tidak langsung gitu ya kepada produk tersebut. Sejujurnya memang produk dari BNI Asset Management ini sangat menarik ya, kalau Jeffrey ya. Karena memang maka dari itu nih udah ada nih di platformnya Bahana Sekuritas, yaitu Bahana DX Trade. Nah, jadi di Bahana DX Trade juga ada promo loh, sangat menarik. Dengan hanya minimum investasi 5 juta rupiah, kamu bisa mendapatkan cashback langsung ke rekening dana nasabah atau RDN kamu dengan nilai maksimum 150.000. Jadi kalau Jeffrey nggak hanya kita masukin dana nih untuk investasi, tapi kita juga dapat dana bonus lagi. Nanti kita bisa investasiin lagi. Jadi cuannya compounding ya. Oke, thank you banget Coach Jeffrey. Mungkin bagi teman-teman DX yang nonton dan juga dari teman-teman Great People semuanya, untuk yang pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Instagram Bahana Sekuritas di @bahana_sekuritas dan juga Instagram BNI Asset Management di BNI Asset Management. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton podcast kita kali ini bersama Coach Jeffrey dari PT BNI Asset Management dan juga saya Syafai Klima dari Bahana Sekuritas. Better Future, Invest now.